Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. Para jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini, salah satu rumah di antara rumah Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menambah pahala kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita kajian tematik, karena insya Allah pada pertemuan kali ini dan pertemuan akan datang kita akan mengkaji kitabnya para ulama, dan insya Allah kitab yang kita pelajari adalah kitab kumpulan hadis-hadis penting dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu banyak sekali hadis-hadis Nabi. Nah, ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang paling penting di dalam agama menjadi 40-an hadis. 40-an hadis yang menjadi fondasi dalam agama Islam. Dan kitab yang kita pakai adalah kitab Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis penting yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dan kitab ini kitab yang sangat bermanfaat. Kitab ini diterima oleh semua mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat setuju dengan kitab ini. Karena isinya hadis-hadis Nabi, hadis-hadis penting, merupakan pondasi-pondasi agama yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Langsung saja al-hadisul awal, hadis yang pertama. Imam Nawawi tidak mungkin meletakkan hadis ini pada hadis yang pertama, kecuali karena hadis ini adalah hadis yang paling penting, yaitu hadis Umar radhiyallahu anhu. Saya bacakan. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati,
Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesungguhnya seseorang itu memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya pada waktu itu, hijrahnya dari Mekah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dinilai menuju Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya, ingin hijrah karena di sana ada hal yang diinginkan. Awi mra'atin yang tihuha, atau karena ada wanita yang ingin ia cinta, ingin dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sebatas sesuai yang ia ingin hijrahkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbicara tentang niat. Hadis ini adalah hadis tentang intisari agama Islam, yaitu niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal hadis ittafaqal ulama ala sihhatihi. Hadis ini para ulama bersepakat tentang kesohihannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya seorang itu memperoleh sesuai dengan yang ia niatkan. Kalau sholatnya niat untuk Allah, Allah kasih pahala sholat. Kalau orang itu niatnya sholat karena ingin dipuji temannya, ya niatnya ya untuk temannya itu. Dia dapat pahala apa tidak tergantung niat. Saking pentingnya hadis ini, sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari, insyaallah panjenengan sering mendengar Imam Bukhari, pengarang kitab apa? Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini kitab yang paling otentik setelah Al-Quran. Kitab yang paling akurat setelah Al-Quran, ya kitab Sahih Bukhari. Kitab yang sepakat kaum muslimin menerimanya. Dikarang oleh siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di awal kitabnya. Tidak bab sholat, tidak bab zakat, tidak bab puasa, tidak. Tapi pertama kali yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitabnya Sahih Bukhari adalah hadis tentang niat ini. Innamal a'malu binniyat. Bahwa semua ibadah ini tergantung niatnya. Kalau niatnya salah, ya salah. Walihada qala Abdurrahman ibni Mahdi, sampai seorang imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Lau sannaftul abwaba la ja'altu hadisa Umar innamal a'malu binniyat fi kulli babin." Perhatikan. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, seandainya aku mengarang kitab berbab-bab, berjilid-jilid, niscaya setiap bab aku mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Karena saking pentingnya hadis ini untuk mengoreksi ibadah kita. Meskipun kita haji, umrah, zakat, sedekah, infak, jihad, tapi kalau hati kita tidak ikhlas, percuma. Makanya para ulama meletakkan hadis ikhlas niat ini di permulaan kitab-kitab mereka. Karena sholat gak sah kalau niatnya salah. Karena haji gak sah kalau niatnya salah. Karena jihad pun gak sah kalau niatnya salah. Makanya masalah ikhlas dalam berniat ini
diletakkan oleh para ulama di permulaan kitab-kitab mereka. Bab ikhlas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Saking pentingnya hadis ini, sampai-sampai Imam Ahmad berkata, usulul islami ala salasati ahaditha. Pondasi Islam ini dibangun di atas 3 hadis yang paling penting. Jadi tadi kan saya katakan, Pak, hadis itu jumlahnya banyak apa tidak? Hadis itu jumlahnya banyak. Tetapi dari hadis-hadis yang banyak itu, kata Imam Ahmad, intisarinya Islam ini diperas, intinya ketemu 3 hadis. Intisari agama ada pada 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang kita pelajari tadi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Saking pentingnya ikhlas tuh. Karena ikhlas ini akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Semua amalan hati itu kembali ke hadis ini. Orang mau berdoa harus ingat hadis ini. Orang mau istighosah minta pertolongan Allah harus ingat hadis ini. Orang mau apalagi minta kesembuhan harus ingat hadis ini. Orang mau ibadah harus ingat hadis ini. Orang mau haji, mau semuanya permulaan ibadah harus ingat hadis ini. Makanya ini adalah pondasi pertama Islam, masalah ikhlasnya hati. Di semua amalia hati kembali ke hadis ini. Hadis yang kedua, kata Imam Ahmad, hadis nomor 2 yang merupakan intisari Islam. Yang nomor 2 adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Barang siapa beramal tidak sesuai tuntunan Nabi, maka tertolak. Barang siapa mengajak-ajakan amalan baru yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, maka tertolak. Ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim. Barang siapa mengajarkan perkara baru dalam agama loh ya. Kalau masalah dunia monggo, mau buat mic, mau buat HP, mau pesawat terbang, mau bisa terbang ke mana saja silakan. Itu urusan dunia. Tapi untuk urusan agama Rasulullah sudah memagarinya. Barang siapa mengajak-ajakan perkara baru dalam agama yang tidak pernah aku perintahkan, tertolak. Dalam agama nggak boleh berkreasi. Dalam urusan dunia silakan berinovasi, berkreasi tidak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan ibadah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat, nggak usah dibantah. Kenapa setelah berdiri kok ruku? Kenapa setelah ruku kok nggak langsung sujud, kok balik lagi? Ini nggak bisa ditanyakan. Ini sami'na wa ata'na, harus sesuai tuntunan Nabi. Jadi kalau hadis yang pertama tadi berbicara tentang amalan hati harus ikhlas, maka hadis yang kedua ini berkaitan dengan amal apa? Amal yang nampak. Kalau yang tadi kan kalau mau sholat harus ikhlas, kalau mau haji harus ikhlas, kalau mau umroh harus ikhlas, kalau mau belajar harus ikhlas, kalau pergi ke masjid harus ikhlas. Itu hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua ini amalianya harus sesuai tuntunan Nabi. Sampai berangkat ke masjid ikhlas, itu nggak cukup. Harus sholat sampean sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Sakit dipahami nggih? Jadi hadis yang kedua ini berbicara tentang amalianya. Orang sholat subuh yang benar bagaimana? 2 rakaat. Berarti harus niru Nabi. Orang zakat fitrah yang benar bagaimana? Pakai uang apa pakai makanan pokok? Nabi pakai makanan pokok. Ya sudah pakai makanan pokok. Ini namanya amalianya, harus sesuai tuntunan Nabi. Hadis yang pertama berbicara tentang amalan hati, nggak nampak. Masalah kayak minta kesembuhan, amalan hati. Seperti berdoa, amalan hati. Minta pertolongan, amalan hati. Nah, ini harus ikhlas. Yang kedua, hadis tentang man amila amalan. Siapa yang beribadah harus sesuai tuntunan Nabi. Ini masalah zahir, masalah yang nampak. Hadis yang ketiga, kata Imam Ahmad
Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Maliki, seperti Imam Abu Hanifah. Kata beliau, hadis yang ketiga adalah hadis yang berbunyi al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Adapun yang tengah-tengah yang enggak jelas itu namanya perkara syubhat. Ini berkaitan tentang syariat halal dan haram. Ini menunjukkan cerdasnya Imam Ahmad, bahwa hadis Nabi itu banyak, ya, beribu-ribu. Ya, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kitab para ulama, ada hadis di Sahih Bukhari, ada hadis di Imam Ahmad, ada hadis di Imam Muslim. Saking banyaknya hadis. Tapi kata Imam Ahmad, di antara hadis yang banyak itu, kalau dikeluarkan yang paling penting ada 3. Jadi yang pertama masalah hati, akidah. Yang kedua masalah apa tadi? Amalan. Yang ketiga masalah syariat halal dan haram. Nah, kita ini belajar yang pertama, Pak. Masalah apa tadi? Niat. Para ulama mewanti-wanti kita, belajarlah berniat sebelum belajar beramal. Orang amal banyak yang bisa, Pak, tapi ikhlas itu yang sulit. Leres nama mboten? Amal lu kata sing saged, tapi saged ikhlas niku lho sing angel, sing sulit. Makanya para ulama zaman dulu mewanti-wanti kita, ta'allamu an-niyah qabla al-amal. Belajarlah berniat sebelum beramal. Karena orang beramal tanpa niat yang ikhlas selama-lamanya tidak akan dapat pahala. Tapi ada orang niat ikhlas tapi belum sempat melakukannya, dia dapat pahala karena niat. Orang niat, ya Allah, dia berdoa pengen haji, saya niat haji, ya Allah mudahkanlah. Ternyata belum kesampaian. Sudah dapat pahala apa enggak dia? Sudah dapat. Tapi kalau orang haji, wukuf, umroh, semuanya sudah dilakukan, tapi nggak ada ikhlas, pengen dipuji orang, batal enggak? Batal, padahal sudah keluar uang banyak. Nah, untuk bilang makanya kata para ulama, orang itu dengan niat bisa dapat pahala. Tapi orang beramal nggak ada ikhlas, nggak dapat pahala. Padahal cuma niat, belum beramal, nggak keluar tenaga. Inilah para ulama menjelaskan, belajarlah niat sebelum belajar beramal. Semoga Allah menjaga niat-niat kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, fungsinya niat itu ada beberapa hal. Kenapa sih kok kita harus niat? Fungsinya niat itu ada beberapa poin. Fungsi niat yang pertama, untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Saya ulangi, fungsi dari niat adalah yang pertama, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, seseorang melakukan puasa. Dia nadar, akhirnya puasa. Misalnya ada orang nadar, kalau aku lulus ujian dan bisa menjadi pegawai di perusahaan tertentu, misalnya aku nadar puasa Kamis atau puasa Senin. Saya mau tanya, puasa Senin sunnah apa enggak? Sunnah. Tapi kalau orang nadar seperti ini jadi apa? Jadi wajib. Berarti puasa Senin wajib apa enggak? Puasa nadarnya tadi pada hari Senin wajib apa enggak? Wajib. Terus sang istri ngomong, ya sudah Mas, tak barengi, aku tak niat puasa sunnah, puasa Senin. Suaminya niat puasa wajib apa enggak? Wajib. Istrinya niat ngewangi, niat menemani. Atau contoh lain ginilah, seorang suami puasa Senin, kebetulan istrinya punya utang banyak Ramadan,
Akhirnya biar sama-sama suaminya yang puasa apa? Senin puasa sunnah, sang istri membayar puasa Ramadan pada hari Senin. Nggak boleh diniatkan puasa Senin sunnah yang istrinya, karena dia masih punya apa? Hutang yang berlaku yang wajib. Tapi suaminya puasa sunnah hari apa? Senin. Istri puasa Ramadan wajib, bayar kan gitu ya? Bangunnya bareng, sahurnya bareng, menunya sama, bahkan sepiring berdua. Puasanya juga bareng. Waktu buka makannya bareng bersama, menunya sama, lauknya sama, sepiring berdua. Kalau orang tidak mengerti latar belakangnya, dikira ini suami istri sama-sama puasa Senin, Kamis. Iya apa tidak? Tapi padahal beda apa tidak? Beda. Apa yang bedakan? Niat. Yang satu niat puasa Ramadan bayar, yang satu niat puasa sunnah. Kalaulah bukan niat, nggak bisa dibedakan. Gimana bedakannya? Oh, sama-sama puasanya, jamnya juga sama, menunya sama, lauknya sama. Tapi yang bedakan apa tadi? Niat. Saya dipahami ya? Jadi fungsi niat yang pertama itu untuk membedakan jenis ibadah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari niat adalah untuk membedakan kepada siapa kita tujukan amal ini. Kepada Allah kah atau kepada selain Allah. Itu fungsinya niat. Untuk menentukan kepada siapa kita beramal, kepada Allah ataukah karena ingin dipuji manusia. Itu fungsinya niat. Kemudian ikhwatal iman, masalah niat ini masalah yang penting. Masalah ikhlas ini sangat penting sekali. Saking pentingnya bab ikhlas, sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama salaf, orangnya zuhud. Beliau berkata, tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap niatku, karena niatku selalu berubah-ubah. Sekarang ikhlas. Ini padahal imam, ulama besar. Beliau mengatakan tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi aku mengobati hatiku. Selalu aku obati. Sekarang ikhlas, nanti keluar ikhlasnya gak ikhlas. Nanti itu tentram, sebentar lagi hasad, dengki, iri. Aku selalu mengobati hatiku. Beda dengan manusia, beda dengan kita ini. Yang kita obati kan kalau mobil kita lecet, kalau tangan kita kesleo. Kalau para ulama dulu itu mereka tidak pernah mengobati sesuatu melebihi mereka mengobati apa tadi? Hati. Selalu diobati hati. Para ulama dulu itu ketika tidur berusaha untuk memutihkan hatinya. Kan dulu pernah saya terangkan, ada seorang sahabat Nabi waktu Rasulullah kumpul bareng-bareng itu. Ada seorang sahabat berjalan, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang itu. Masih ingat kan? Akhirnya sahabat ingin tahu siapa itu kan gitu kan? Seingat saya adalah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As bertamu ke rumahnya orang tadi. Amalan apa yang istimewa yang dimiliki oleh orang ini? Kok kata Nabi dia ini penghuni surga? Sahabat ini penasaran, Abdullah bin Amr bin As. Bertamu ke rumah orang itu, ingin menginap, pengen tahu amaliannya apa. Setelah menginap dilihat, sholatnya ya biasa, sholat wajib begitu aja. Sedekahnya ya biasa saja, normal. Gak ada jumpa amalan yang istimewa. Amalannya pas-pasan saja. Yang wajib dijalankan, yang sunnah ya sudah pas-pasan. Ya. Karena sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tidak merasa ada amalan yang istimewa, akhirnya dia bertanya, sebenarnya saya ini gak ingin bertamu, tapi aku mendengar Rasulullah berkata,
bahwa engkau ini termasuk calon penghuni surga. Maka aku ingin tahu amalan istimewa yang engkau lakukan. Sedangkan kami tidak, atau sedangkan saya belum menjumpai amalan istimewa yang engkau lakukan. Tolong terangkan kepadaku, amalan apa yang engkau lakukan yang istimewa sehingga engkau menjadi penghuni surga. Maka seorang sahabat tersebut berkata, tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan, hanya saja ya, aku bersihkan hatiku. Tidaklah aku tidur kecuali aku bersihkan hatiku dari semua kaum muslimin. Aku putihkan hatiku untuk kaum muslimin. Aku ikhlaskan hatiku untuk kaum muslimin. Artinya apa? Artinya tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada riya, tidak ada hasad. Aku bersihkan hatiku sebelum tidur. Makanya penting masalah ikhlas itu. Ada seorang ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah ini banyak yang masuk Islam. Ada orang yang nggak mau masuk Islam. Ada orang yang nggak mau masuk Islam. Sampai perang Uhud. Perang Uhud ini, ya insya Allah perang Uhud bukan perang Badar ya. Seingat saya perang Uhud. Waktu perang Uhud ini Rasulullah berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika perang, kaum muslimin kan kalah dalam perang Uhud ini. Maka di antara orang-orang yang mati gugur adalah orang yang belum masuk Islam tadi itu. Para sahabat bingung, ini kan belum masuk Islam, loh kok dia ikut perang? Dia ini membela agamanya apa karena membela sukunya? Para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, fulan mati ikut perang, padahal selama ini dia ini belum diketahui datang ke masjid, belum diketahui sholat, belum diketahui zakat, ya. Dia ikut perang mati. Gimana, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Kata Rasulullah, huwa fil jannah. Sebelum berangkat perang dia datang kepada aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikhlas mencari ridha Allah, jihad, gugur mati. Belum pernah sujud, belum pernah zakat, belum pernah sholat. Karena apa? Karena ikhlas dalam hati. Hanya penting masalah ikhlas ini. Para ulama salaf itu dulu Pak, perhatian mereka terhadap sebuah amal, perhatian para ulama salaf dulu terhadap diterimanya amal itu melebihi perhatian mereka terhadap amal itu sendiri. Jadi para ulama dulu itu lebih perhatian terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Saking takutnya amalnya tidak diterima, harus ikhlas karena Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan itu besar tapi kecil di mata Allah, bahkan hilang di mata Allah. Karena Allah tidak melihat jenis apa sekedar amal, tapi niat yang dilihat oleh Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang mau nyatat silakan dicatat. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa kok kita harus menjaga hati kita agar ikhlas? Apa sih penyebabnya? Apa faktornya? Apa motivasinya sehingga kita harus menjaga hati kita agar ikhlas? Yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama adalah karena hati adalah satu-satunya bekal menghadap Allah. Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Mengapa kita harus menjaga hati? Ya karena hati inilah yang kita bawa menghadap Allah. Anak kita sudah gak kita bawa, istri kita gak kita bawa, harta kita gak kita bawa. Yang kita bawa menghadap Allah, ya hati kita ini harus dijaga. Mana dalilnya? Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89. Saya bacakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta, wala banun, dan anak keturunan. Tidak bermanfaat.
Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, setan itu lebih paham ayat ini daripada kita, Pak. Perhatikan ya, ayat ini berbunyi tidak bermanfaat harta yang banyak, anak keturunan, tidak bermanfaat pada hari kiamat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa apa tadi? Hati yang selamat. Lah, iblis, setan itu lebih paham ayat ini daripada kita. Iblis dan setan tidak pernah lengah untuk mengotori hatinya. Loh, setan itu paham, Pak, bahwa yang nanti dipakai manusia menghadap Allah ya hatinya ini. Makanya hati adalah target utama setan untuk dirusak. Karena ini bekalnya manusia. Itu yang pertama ya. Yang nomor 2. Mengapa kita harus menjaga hati? Mengapa kita harus menjaga hati? Li'annal qalba mawdhi'u nadharillah. Karena hati adalah objek utama pandangan Allah. Karena hati adalah yang pertama kali dilihat oleh Allah, bukan yang lain. Saya bacakan hadisnya riwayat Imam Muslim. Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, Allah tidak melihat harta-harta kalian. Dalam riwayat yang lain Allah tidak melihat jasad-jasad kalian. Hitam, putih, bule gak dilihat sama Allah. Kaya miskin tidak dilihat oleh Allah. Allah tidak melihat wajah kalian, rupa kalian, harta kalian. Walakin akan tetapi yanduru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Jadi yang pertama kali dilihat itu bukan sholat kita, Pak, bukan zakat kita, bukan. Yang pertama itu hatinya dilihat dulu. Kalau hatinya baik, baru dilihat sholatnya, baru dilihat zakatnya. Lah kalau pertama kali dilihat hatinya sudah rusak, yang lain mah nggak usah dilihat. Untuk apa dilihat? Wong syarat diterimanya amal itu hatinya harus apa? Ikhlas, Pak. Setuju apa enggak? Syarat diterimanya amal itu kan pertama hatinya harus apa? Ikhlas. Nah kalau dilihat pertama kali kok hatinya sudah rusak, yang lain nggak usah dilihat, Pak. Kalau hatinya sudah ikhlas, baru dilihat amalnya sesuai tuntunan Nabi apa enggak. Kalau pertama kali hatinya sudah nggak ikhlas, apanya yang dilihat? Wong syarat diterimanya ibadah itu harus apa? Ikhlas kan. Jadi mengapa kok kita harus menjaga hati? Jawaban yang nomor 2, karena hati ini pertama kali yang dilihat oleh Allah sebelum Allah melihat yang lain. Riwayat Imam apa tadi? Imam Muslim. Yang ke-3, mengapa kok kita harus menjaga hati? Karena hati adalah objek pertama setan untuk dirusak. Setan itu yang diincar pertama kali ya itu, Pak, hati kita ini, bukan ibadah kita. Pertama kali yang diincar apa? Hati. Ikhlasnya itu lah. Disuruh maksiat tidak mau ya sudah, disuruh diam tidak mau, akhirnya orang yang tetap ibadah sudah dibiarkan ibadah, tapi dibisikkan untuk tidak ikhlas. Ya, dalilnya mana? Bahwa hati kita ini targetnya setan. Sampean sudah hafal semua? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setan selalu membisik-bisikkan. Hati kita ini diberi waswas. Makanya, Pak, orang ibadah itu perlu ikhlas dalam 3 hal. Selalu diberi waswas oleh iblis. Karena iblis selalu memberi waswas, maka dalam ibadah kita butuh ikhlas dalam 3 hal. Ikhlas sebelum beribadah. Yang kedua, ikhlas ketika beribadah. Yang ketiga, ikhlas setelah beribadah. Ada orang permulaan ibadah ikhlas karena Allah, di tengah perjalanan ingin dipuji manusia. Ada nggak seperti itu? Pertamanya ikhlas apa enggak? Oh ikhlas, tapi tengah-tengah nggak ikhlas. Ada orang yang pertama ikhlas sampai selesai ikhlas, tapi setelahnya nggak ikhlas, diceritakan orang.
Alhamdulillah saya tadi malam bisa sholat tahajud sampai 11 rakaat. Maka nggak ada orang tanya, nggak ada orang apa. Pertama dia ikhlas, ketika ibadah ikhlas, tapi sesudahnya nggak bisa ikhlas. Mengapa kok butuh 3 hal? Karena iblis selalu memberi waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Mengapa kok kita harus menjaga hati? Karena baik dan buruknya jasad kita tergantung baik dan buruknya hati kita. Jika hati kita baik, semua ikut baik. Kalau kalau hati kita baik, Pak, mata kita akan melihat yang baik. Kalau hati kita ini baik, kaki kita akan melangkah ke tempat yang baik. Kalau hati kita baik, pikiran kita akan berpikir yang baik. Kalau hati kita baik, lisan kita akan bertutur yang baik. Kalau hati kita baik, telinga kita akan mendengar yang baik. Itu maksudnya para ulama. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. In solahat solahal jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika jelek, rusak segumpal daging ini, jeleklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb, yaitu jantung atau hatinya manusia. Makanya orang itu kalau omongannya kok kasar, itu hatinya seperti itu. Makanya kata para ulama, al-lisan miftahul qalbi. Lisan itu kuncinya hati. Engkau tahu hatinya orang itu baik apa enggak, ya lihat tutur katanya. Kalau yang diomongkan menista Al-Quran, menista agama, ya hatinya ya rusak. Menista sunnah Nabi, menganggap orang yang menjalankan sunnah Nabi itu orang yang bodoh, ketinggalan zaman. Ya itu menunjukkan hatinya seperti itu. Ya. Rasulullah SAW ya menganjurkan kita untuk menata hati kita, mewajibkan kita untuk menata hati. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 5. Mengapa kok kita harus menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala itu sesuai dalam hati. Bahkan adanya pahala dan tidak adanya pahala itu tergantung hati. Bukan tergantung amalnya, hati. Mau dalil? Saya sampaikan dalil. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diadili oleh Allah. Diadili oleh Allah. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan baginya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya manusia yang pertama kali neraka itu dinyalakan dengan mereka adalah yang pertama, rajulun ustusyhida. Seorang yang mati dalam jihad. Fa'utiya bihi, didatangkan pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu, ditampakkan kepadanya nikmatnya. Fa'arrafaha, dan dia mengakui nikmat itu. Kemudian Allah ditanyakan kepada orang itu, fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Jadi ada orang yang mati syahid, jihad, mati, pada hari kiamat didatangkan. Ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia dulu? Qataltu fika, aku dulu jihad di jalanmu ya Allah. Aku mati syahid di jalanmu ya Allah. Sampai aku mati di jalanmu, karenamu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari. Kau dahulu berjihad, berperang karena engkau ingin dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang pemberani, seorang pahlawan. Engkau menginginkan pujian manusia. Engkau dikatakan pahlawan dan manusia sudah mengatakan kau pahlawan. Dan kau sudah mendapatkan pujian itu, maka dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang ahli ilmu, ahli baca Quran, ngajari manusia ilmu agama. Ketika mati didatangkan pada hari kiamat, apa yang kamu lakukan? Ya Allah,
aku belajar ilmu, mengamalkan ilmu, dan aku ngajari manusia ya Allah karenamu. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu supaya engkau dikatakan bahwa engkau adalah orang yang ahli baca Quran. Engkau lakukan itu di dunia supaya orang mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang alim. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dilemparkan ke neraka. Orang yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah. Ya, dia bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk sedekah, untuk perjuangan Islam. Ketika hari kiamat ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku menginfakkan hartaku di jalanmu ya Allah, untuk agamamu ya Allah. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu supaya orang-orang berkata bahwa engkau adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Engkau sudah mendapat apa yang kamu inginkan. Dilemparkan ke neraka. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim. Saya mau tanya Pak, ini amalannya istimewa Pak? Sudah gak ada amalan lagi yang lebih istimewa dari ini Pak. Yang pertama mati syahid, mati di medan jihad. Yang kedua orang yang berjihad dengan ilmunya. Yang ketiga dengan hartanya. Sudah lengkap sudah. Pertama dengan nyawa, yang kedua dengan apa tadi? Ilmu, yang ketiga dengan apa? Harta. Semuanya sudah lengkap. Saya mau bertanya, apakah pelakunya dimasukkan Allah ke surga? Tidak. Mengapa jemaah? Karena tidak ada ikhlas. Ini loh, makanya para ulama itu mewanti-wanti kita tentang masalah ikhlas. Amalan yang orang melihatnya itu terkesima, mati di jalan Allah. Orang yang alim, pandai membaca Al-Quran, pandai hadis Nabi. Yang ketika orang yang ahli sedekah, membuat orang terbelalak melihat kehebatan tiga orang. Tapi di akhirat mereka dilemparkan ke neraka. Apa yang menyebabkan seperti itu? Hati. Karena yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Gak dilihat lagi mati syahidnya, gak dilihat lagi sedekahnya, gak dilihat lagi oleh Allah. Dulu dia ngajari manusia, gak dilihat. Karena apa? Hatinya rusak. Maka kita harus perhatian dengan masalah hati. Maka dari itulah Imam Ibnu Mubarak tadi mengatakan, rubba amalin sohirin tu'azimhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil tapi besar di mata Allah. Tapi bisa jadi amalan itu besar tapi kecil, bahkan hilang di mata Allah. Ada hadis yang bunyinya seperti ini Pak, perhatikan tolong. Rasulullah pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Perhatikan, Rasulullah berkata, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sahabat-sahabat Nabi. Orang Syiah mencela sahabat, Ahlussunnah enggak boleh mencela sahabat. Karena Rasulullah mengatakan, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, sekiranya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Gunung Uhud berupa emas. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, demi Allah, kalian tidak akan mampu mengalahkan sedekahnya sahabat, satu mud sedekahnya sahabat Nabi, atau setengah mud sedekahnya sahabat Nabi. Mud itu nggak mungkin emas. Gandum, kurma, terus apa lagi? Kalau sekarang ya beras. Satu mud segini loh Pak. Kalau setengah mud seperti ini. Lah kata Nabi, jangan mencela para sahabatku. Sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Panjenengan sumber gunung Uhud belum? Semoga yang belum haji umroh bisa haji dan umroh ya. Dan semoga kita dipanggil oleh Allah untuk bisa ke tanah suci. Panjenengan kalau nanti di sana ada city tour akan lihat gunung Uhud. Itu emas Pak. Ada kata Nabi, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian tak akan mampu mengalahkan
sedekahnya sahabat satu mud segini atau setengah mud? Lah, satu mud ini nggak mungkin emas karena emas nggak bisa dimud. Yang mud di sini apa? Gandum, jagung, beras. Berarti ini perbandingan yang tidak layak dibandingkan. Satu mud gandum dibandingkan apa? Gunung Uhud. Kalian nggak mampu mengalahkan pahalanya sahabat. Saya mau bertanya, menurut kalkulasi manusia, yang namanya satu gunung Uhud berupa emas, jangankan satu gunung Uhud berupa emas, Pak. Kerikilnya emas, wis, kerikilnya saja. Kerikil emas dibandingkan dengan satu mud gandum, lebih mahal mana? Iya, lebih mahal emas. Lah ini satu gunung masih tidak mampu mengalahkan satu mud sedekahnya sahabat. Dan pertanyaannya mengapa kok bisa gitu? Mengapa kok kita zaman ini sekiranya berinfak emas sebesar gunung Uhud, kenapa kok nggak bisa mengalahkan pahalanya sahabat? Karena hati kita ini gak sama hatinya para sahabat. Para sahabat itu gak ada riya, hatinya lillah karena Allah. Berbeda dengan kita, ya kadang ikhlas tapi si ono didik ingin diketahui orang. Meskipun nggak ingin dipuji, paling nggak pengen diketahui orang. Ya, kita selesaikan sedikit lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Mengapa kok kita harus menjaga hati? Karena penyakit hati itu tersembunyi. Sedangkan penyakit karena penyakit hati itu tersembunyi. Sedangkan penyakit jasad itu nampak. Pak, orang yang kalau ada orang kena penyakit hati, yang tahu itu bukan dirinya tapi orang lain. Orang sombong misalnya, penyakit hati apa enggak sombong itu? Yang tahu kalau dirinya sombong itu orang lain apa dirinya sendiri? Saya kena penyakit flu misalnya, naudzubillah, semoga kita sehat semua. Ada orang kena penyakit flu, kan ada meriangnya, pertama tenggorokan mulai nggak enak. Berarti kan penyakit jasad ini. Penyakit jasad yang paling tahu sebelum orang lain siapa? Ya diri sendiri. Itu penyakit jasad. Gampang tambahan nih, wis kerosok nang dokter. Tapi ini penyakit hati, yang tahu siapa? Orang lain. Orang yang punya penyakit nggak tahu. Orang sombong, orang hasad, itu pelakunya nggak tahu kalau dirinya sombong, dia yang tahu siapa? Orang lain. Makanya kita harus menjaga hati kita. Sudah waktunya kan? 1 menit lagi, alhamdulillah. Berarti sekarang nomor 7. Mengapa kok kita harus menjaga hati? Yang nomor 7, karena hati itu berubah-ubah. Hati itu dalam bahasa Arab kan al-qalbu, Pak ya. Qalbu dalam bahasa Arab artinya apa sih? Qalb, artinya yang bolak-balik ini. Makanya hati tidak dikatakan hati karena hati itu suka berubah-ubah. Nah, maka dari itulah setelah sholat dan setelah tasyahud, Rasulullah ngajari kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada. Hanya itu harus selalu kita doa. Karena hati kita ini selalu gampang kena fitnah, maka hendaklah kita selalu berdoa. Jadi itu 7 hal yang belum disampaikan adalah kiat menjaga hati. Kalau itu kan alasan, mengapa kok hati dijaga? Alasannya ada 7. Yang belum disampaikan adalah cara menjaga hati. Caranya apa saja biar hati kita ini baik, biar hati kita ini tetap ikhlas, biar hati kita ini tetap sama Allah. Itu nanti setelah adzan. Silakan kalau ada pertanyaan. Setelah pertanyaan atau adzan, setelah adzan mungkin ada, setelah adzan ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Setelah itu kita sholat. Seperti biasanya seperti itu, nggih. Baik. Allahumma rabbana salatul qa'imah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini termasuk tentang amalan hati. Saya pernah mendengar ada sunnah akan melakukan safar, hendaknya berpamitan dengan tetangga kanan kiri atau terdekat dan memberi oleh-oleh kepada tetangga. Yang saya tanyakan, apakah disunahkan juga kita berpamitan ke semua tetangga jika kita mau melakukan ibadah haji? Apakah di sini enggak akan menimbulkan riya, Ustaz? Mohon penjelasan. Pertama, saya belum tahu penjelasan yang menerangkan bahwa orang sebelum bepergian jauh itu harus pamitan ke tetangga-tetangga dan harus membelikan apa tadi? Oleh-oleh. Saya tidak tahu ini dapat dari mana kalau ada penjelasan seperti ini. Saya belum pernah dengar ada hadis yang kalau kalian saya nggak berbicara haji dulu ya. Saya masih berbicara apa tadi? Safar. Setahu kami tidak ada adab khusus kalau safar harus berpamitan ke tetangga-tetangga dan kalau pulang harus bawa oleh-oleh. Yang ada itu sebelum safar hendaknya berpamitan ke keluarga, kemudian memberikan wasiat. Astaudiukumullah allati la tadhi'u wada'ihu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana tidak akan hilang titipan yang diberikan kepada Allah. Yang dititipkan Allah tidak akan hilang. Itu sunnahnya. Terus berwasiat kepada istri, berjilbablah, jangan sering keluar rumah, seleksilah kalau ada tamu yang masuk datang. Terus nasihati anaknya, berwasiat kepada anaknya, anakku selama ayah tidak ada, selama ayah pergi kamu harus sholat tepat waktu, bantu ibumu. Itu sunnah. Tapi kalau harus pamitan ke tetangga-tetangga, kalau dalam bab adab sosial mungkin saja. Misalnya karena kota beda dengan desa. Kalau saya datang ke desa, saya pulang baru naruh mobil di depan rumah, itu tetangga datang semua. Memang adatnya seperti itu. Dan kalau kita mau berangkat ya kita pamitan. Itu memang adatnya seperti itu. Adat yang baik dan boleh diteruskan. Bisa dipahami ya. Tetapi kalau kita berbicara syariat harus seperti itu enggak. Ya, tapi kalau adat karena sudah kondisinya di masyarakat seperti itu, orang desa kan apa ya namanya? Beda dengan orang kota. Kalau orang desa itu kan guyup gitu ya. Maka kalau seperti itu kan adat yang baik boleh diteruskan karena enggak menyelisih syariat. Tapi kalau misalnya ada orang memastikan itu sebelum haji harus mengundang orang banyak, maka ini bukanlah sebuah keharusan. Dan kalau memang di situ bisa menimbulkan riya, ya lebih baik tidak. Ya, lebih baik tidak. Nanti aja kalau pulang sebagai bab apa? Syukur, tasyakuran. Tapi jika itu sudah menjadi adat yang baik dan di sana tidak ada unsur riya, tidak ingin dipuji orang, hanya minta doa dan tidak ada hal-hal lain yang bersikap negatif ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita khawatir ikhlas, lebih baik janganlah. Khawatir kita nggak bisa ikhlas, lebih baik jangan. Ya nanti aja kalau pulang kita tasyakuran misalnya karena bisa menunaikan haji, ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Intinya tidak ada syariat khusus harus berpamitan dan memberikan apa tadi? Oleh-oleh. Dan saya sarankan jangan gampangan titip oleh-oleh kepada jemaah haji atau umroh, karena itu membuat orang itu kepikiran. Ya orang dukupo beribadah aku durung nukokno sajadah, durung nukokno. Sudah itu gampang apa sih, semua ada di ampel sih kalau mau beli. Ada semua. Jadi ya kalau pamit itu minta doa, tolong nanti saya didoakan. Sunnah Nabi itu. Umar bin Khattab sebelum Rasulullah mengatakan jangan kau lupakan aku dalam doamu. Itu boleh. Jadi minta doa itu jangan kalau pulang, tapi ketika sebelum berangkat tolong saya didoakan. Ya Allah. Ada lain? Monggo silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, alhamdulillah. Terakhir. Waalaikumsalam. Ada gitu Ustaz. Orang setelah haji dipanggil haji gimana? Tapi dia artinya enggak ingin dipanggil haji tapi dipanggil haji. Ya sudah menjadi apa ya? Adat orang Indonesia bahwa orang kalau sudah haji ya dipanggil apa? Haji. Kalau selama dirinya enggak ada niat untuk pamer dan orang manggilnya haji, ya
tidak apa-apa. Ya orang manggil, dia nggak niat pamer, nggak niat. Tapi ada orang yang sudah haji kalau nggak dipanggil haji hatinya sakit loh. Ya bukan ada kebanyakan itu. Nah, ini yang jangan Pak. Aku haji gak diceluk haji, hati ini loro. Jangan ya. Tapi itulah kondisi masyarakat kita. Makanya pentingnya kita belajar ikhlas. Semoga Allah menerima semua ibadah kita. Boleh. Saya kalau diundang apabila bapak yang terbaik, biasanya itu ikhlas menjaga supaya tidak jadi orang aneh. Saya datang dari pembicaraan. Saya ikhlas dengan Allah membuat saya supaya ada tampil saya itu. Yang ikhlas semacam itu. Pertanyaannya kok sensitif gitu. Ustadz dipancing. Jadi gini ya, untuk masalah ini gini Pak. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya disaksikan oleh para sahabat dan sahabat Nabi mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyit wa sun'ati ta'am kama qala Rasulullah sallam minan niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan-makanan yang banyak untuk dimakan bareng-bareng minan niyaha. Termasuk ini perbuatan terlarang yaitu minan niyaha. Niyaha itu artinya apa sih? Meratapi mayit. Itu hadis loh ya. Adapun fatwa Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um. Akrahul Maktam. Aku benci acara selamatan, kumpul-kumpul bareng makanan di rumah si mayit. Di akhir beliau mengatakan taklifun lil mu'na, karena ini membebani keluarga mayit. Al-Imam Ad-Dimyati pengarang kitab I'anatut Thalibin, beliau mengatakan ma yaf'aluhun nas, yang dilakukan oleh masyarakat, ma yaf'alun nas minal istima', kumpul-kumpul fi baitil mayyit, di rumah orang mati, wasun itto'am, dan membuat-buat makanan yang banyak untuk dihidangkan, fa inna dzalika minal bid'atil munkarah, ini termasuk perbuat bid'ah yang mungkar yang wa yusabu waliul amri alaman iya, pemerintah setempat dapat pahala jika mencegahnya. Ini kan perkataan ulama-ulama zaman dulu sudah mewanti-wanti kita, gitu loh. Tetapi bukan berarti orang yang tidak mengikuti acara itu kemudian dikatakan nggak mau dongakno mati, bukan begitu. Jangan mengatakan kalau nggak ikut acara itu berarti nggak mau tahlil, nggak mau dongakno mati. Itu juga nggak juga. Jadi kita harus dongakno mati, kita juga harus bertahlil. Tahlil syariat Islam Pak. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sepakat, nggak boleh kita ingkari. Kalau orang nggak pernah tahlil, ya keliru. Kita harus tahlil. Adapun tata cara tahlil sudah diatur. Wazkur, berzikirlah. Mau tahlil, mau tasbih, mau takbir, mau apa lagi? Apa saja silakan. Takbir, sholawat, tahlil, istighfar, silakan. Wazkur, berzikirlah. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Caranya bagaimana? Fi nafsika, di dalam dirimu sendiri. Tadarruan, dengan khusyuk, wa khifatan, cemas, wadunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Jadi takziah silakan. Dan kita dianjurkan takziah. Terus bagaimana Ustaz kalau ada orang mati di zaman Nabi kan gitu ya? Ketika ada seorang sahabat Nabi yang wafat namanya Ja'far bin Abi Thalib, masih misananya Nabi wafat. Rasulullah sedih. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengajak para sahabat mendatangi rumahnya kemudian di situ ada makanan-makanan? Enggak. Ketika melihat Ja'far wafat, Rasulullah berkata, Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Wahai sahabatku, Ja'far telah gugur. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Disuruh nyantuni fakir miskinnya, disuruh nyantuni jandanya, disuruh nyantuni anaknya, disuruh buat makanan, disuruh buat ngumpulkan harta diberikan kepada ahli mayit. Jadi tidak terbalik. Tidak si ahli mayit memberi makan kepada orang luar, tidak seperti itu. Ngapunten nggih, ini saya sampaikan, niat saya bukan nyinggung siapa-siapa. Saya di sini tugas saya menyampaikan apa yang kita ilmui dari hadis Nabi, dari apa yang difatwakan Imam Syafi'i, apa yang disampaikan oleh para imam-imam ahlu sunnah. Tetapi meskipun demikian, kita juga tidak boleh ada gesekan gara-gara ini gitu loh ya.
Jangan sampai kemudian kita bermusuhan gara-gara ini tahlilan, ini enggak tahlilan. Kalau kita ditanya yang benar mana kita jelaskan. Ini loh runutannya. Tapi jangan sampai hal ini menyebabkan kita ini berkonflik dengan saudara-saudara kita. Bisa dibedakan antara menjelaskan hukum dengan kita etika bersosial gitu loh ya. Kalau ada orang wafat tetap kita harus datang, Pak. Kita doakan, kita support. Kalau kita punya harta kita kasih itu. Anaknya kalau nggak mampu sekolah kita sekolahkan. Itu etika sosialnya. Tapi dalam masalah-masalah tertentu ya kita ngapunten Pak, saya mboten tumut acara niku. Tapi insya Allah saya tetap takziah dan saya ingin juga membantu keluarga yang ditinggalkan. Bedakan ini kasus agama yang kita harus agama sama seperti itu ya monggo saya seperti ini. Tapi dalam urusan sosial tetap harus kita apa? Berbuat baik kepada semua orang. Jadi tadi kan saya katakan ikhlas itu amalan hati, tetapi amalan dohirnya juga harus sesuai tuntunan Rasulullah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.